Mitos angker kawah putih yang dulu membuat langkah pribumi terhenti pernah dipatahkan Belanda dengan literasi sains. Kini pasir jambu Ciwidey Ranca Bali riuh oleh bising kendaraan wisatawan. Namun di balik keramaian itu tersimpan jejak sunyi rel kereta api Stadspoorwegen. Ia bukan sekedar besi tua, tapi bukti rasa ingin tahu yang diubah menjadi nilai ekonomi. Jalur rel kereta api ini dulu adalah urat nadi yang mengangkut jutaan hasil bumi, teh, kopi, hingga belerang yang bahkan sampai sekarang jalan di bekas stasiun kereta Ciwidey masih disebut dengan stasiun dan gudang Walirang. Belanda butuh rel ini untuk ekonomi, tapi sekarang kita butuh jalur lain untuk masa depan anak-anak kita, sebuah jalur pengetahuan. Namun bekal dasar kita tengah goyah. Berdasarkan instrumen baru, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bandung tahun 2025 berada di angka 12,54. Ini adalah alarm yang membangunkan kesadaranku. Padahal, riset membuktikan bahwa 74% budaya baca justru lahir dari rumah dan lingkungan terdekat. Dimulai dari hangatnya dekapan seorang ibu. Rasa ingin tahuku kian membuncah saat pencarian membawaku pada postingan geolog Muhammad Malik Ar-Rahim. Lewat terjemahan naskah Jerman kuno yang beliau bukukan, mataku terbuka. Sejarah kawah putih bukan hanya milik Franz Jungho di tahun 1837. Ada Noronha di tahun 1790, Reinward di 1819, hingga Muller di 1833. Sejarah seringkali hanya mengingat siapa yang paling sering dibicarakan. Tanpa kemampuan meneliti, kita hanya akan menelan satu sudut pandang. Maka literasi adalah cara kita menjaga bukti agar jati diri kita tidak dimanipulasi. Disinilah pegiat literasi Pacira mengambil peran. Geliat komunitas seperti Kawah Sastra Ciwidey, Sarang Buku Ciwidey, Rumah Belajar Rajab, Ngabuburit Community berjuang. Salah satu di antaranya yang dekat dengan dunia ibu dan anak bernama Taman Baca Al dan El di Desa Cisondari yang tidak tumbuh hanya di ruang hampa. Ibu Megantari Susilawati sebagai pendiri Taman Baca Al dan El menyadari bahwa semangatnya hari ini adalah buah dari inspirasi komunitas yang telah lebih dulu ada. Cari-cari siapa nih? Akhirnya kita nemu orang-orang yang memang lebih paham ilmunya, bisa silaturahmi dengan orang-orang literasi yang Masya Allah, kemudian bisa ketemu lagi sama komunitas literasi, dan dari situ dari ketemu sama komunitas literasi itu, yang aku rasain dampaknya malah lebih besar lagi. Dan bagi anak-anak di sini, kehadiran Taman Baca Al dan El adalah pertemuan mereka dengan jendela dunia yang selama ini asing. Ibu Elis Nurhayati sebagai pendiri Taman Baca Al dan El merekam momen-momen saat buku bukan lagi sekedar benda, melainkan sebuah hutan baru untuk dijelajahi. Seperti tadinya kan anak-anak kalau melihat buku itu kayak ketakutan, ragu gitu. Tapi kalau sekarang justru yang mereka cari itu, Bu ada buku ini enggak? Bu aku mau baca, boleh enggak aku baca yang ini? Jadi dia nyari-nyari sendiri. Kalau pas awal-awal kan lihat buku, ibu beli banyak banget atau gimana bacanya gitu. Semangat ini beriringan dengan program Bunda Literasi RW, motor baca keliling hingga wisata literasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung. Pemerintah menjemput bola, komunitas menjadi garda terdepan. Meski rel kereta api ini telah setengah abad tak beroperasi, lewat literasi kita sedang membentangkan jalur pengetahuan dengan harap tanpa tepi untuk Kabupaten Bandung yang lebih cerdas, lebih bedas.